Shalom, salam jumpa kembali lewat program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Bapa kami naikkan kepadamu, karena kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar tentang firman-Mu. Urapi kami, kuasai kami semua. Pakai hamba-Mu untuk membentangkan firman-Mu. Kami telah siap sedia Tuhan. Kiranya Engkau berkuasa atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, dan seorang penganiaya, dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Amin. Firman Tuhan dari kesekian ayat pembacaan kita disimpulkan dalam satu tema, yaitu lembaran baru. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada seorang pemuda merasa hidupnya sudah berakhir. Orang tuanya dan teman-temannya menolaknya. Ia ingat bagaimana dulu ia telah menyakiti orang tuanya karena memilih hidup berhura-hura bersama teman-temannya. Ia menikmati hidup dengan uang yang banyak dari hasil penjualan narkoba. Ketika dia mempunyai banyak uang, banyak teman yang mengelilinginya, banyak teman yang memujanya. Namun ketika dia dipenjara, semua teman-temannya menjauhinya. Ia merasa sendirian, ia merasa berdosa, dan putus asa akan hidupnya. Dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, Paulus menceritakan kepada Timotius betapa ia sangat bersyukur kepada Tuhan. Paulus sungguh sadar akan masa lalunya yang kelam sebagai penganiaya
jemaat Tuhan. Paulus bahkan menyebut dirinya sebagai pribadi yang paling berdosa. Tetapi lewat itu semua, ia sangat bersyukur bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa seperti dirinya. Dosanya diampuni. Ia mendapat kasih karunia dari Tuhan, bahkan kepadanya dipercayakan pelayanan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Paulus tidak malu menceritakan hal itu kepada Timotius, bahkan kepada siapapun tentang kisahnya, supaya kisah hidupnya menjadi contoh bagi orang lain, sehingga mereka juga bertobat dan mendapat hidup yang kekal. Pengasihan dan pengampunan dari Tuhan telah diterima oleh Paulus, membuat hidupnya menjadi lebih berarti. Hal tersebut tidak hanya dirasakan oleh Paulus, tetapi bagi siapapun juga yang menyesali dosanya dan rindu berbalik kepada Tuhan, termasuk bagi pemuda tadi yang merasa hidupnya sudah hancur karena dosanya. Datanglah pada Yesus. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni olehnya. Seberat apapun masa lalu kita, sekelam apapun masa lalu kita, masa lalu yang penuh dosa bukanlah akhir dari segalanya. Tuhan memberikan kesempatan untuk memulai lembaran hidup yang baru dan menjalaninya dalam pertobatan. Ketika kita datang dengan hati yang penuh pertobatan, maka Tuhan akan memberi kita pengampunan. Jangan buat hidupmu dipengaruhi oleh masa lalumu, tetapi mari jadilah terang karena kebenaran di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang pengasih, kami bersyukur kepadamu atas semua yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu berbicara bahwa janganlah masa lalu kami menjadi penghalang untuk datang kepadamu, tetapi mampukan dan pakailah kami sebagai alat-Mu. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat-Mu. Kiranya Engkau berkati. Yang sakit Tuhan Engkau pulihkan. Ibu pendeta, majelis gereja, dan juga pemerintah kami. Kiranya Engkau berkati. Wabah COVID-19 Tuhan, kiranya Engkau pulihkan. Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih
kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripadamu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku.